Saya ingin tektok sebentar, nanti setelah beliau memberikan mukadimahnya baru saya akan tektok nanti. Tafadhal, khudh rahatkum. Deg-degan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang sangat kami muliakan Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas. Semoga beliau selalu dijaga oleh Allah, sekeluarga, putra-putra beliau, semuanya sekeluarga selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah. Dan tidak lupa pula kepada Al-Habib Hamid yang sangat Al-Fakir muliakan, dan seluruh para asatid dan para jamaah muslimin wal muslimat yang pada malam hari ini Al-Fakir tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad. Selalu beliau itu mengawali nasihat beliau dengan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi fardhun, jadi mencari ilmu itu wajib. Nah, tetapi coba kita perhatikan, sebelum Habib Ahmad melafazkan thalabul ilmi fardhun mesti ada ayat yang lain. Kenapa? Karena ilmu itu kalau berdiri sendiri, ilmu, orang berilmu nih, tapi tidak dikuatkan dengan iman, rusak. Rusak. Yang menjadi perbedaan Nabi Adam dengan makhluk lain itu ilmu kan? Ilmu. Padahal kalau kita sholat itu ada niat, ada takbiratul ihram. Nah, ada niat, ada takbiratul ihram. Yang pertama itu niat apa takbiratul ihram? Nah, berarti takbiratul ihram kedua, begitu. Sama-sama awal itu. Cuma niat itu awal hakiki, takbiratul ihram namanya awal majazi. Nah, itu istilah dalam fikih kan begitu. Niat itu awal hakiki, takbiratul ihram itu awal sama-sama awal. Gitu. Sehingga ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan semua asma. Kita tidak berbicara asma ini maknanya apa, karena perbedaan pendapat para ulama banyak. Apalagi kita tidak sedang membahas ibunya Nabi Adam, nggak dibahas itu sekarang ya. Karena kemarin ada orang Nabi Adam itu punya ibu katanya, namanya Ummu Adam. Berarti kalau ibunya Nabi Ismail, Bu Mail gitu. Ya gitu juga. Nah, wa 'allama Adamal asma, pakai 'allama. Berarti Nabi Adam ditonjolkan sebagai makhluk yang berilmu, yang lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang ada ketika itu. Cuma yang harus kita pahami, sebelum ilmu itu menjadi tolak ukur Nabi Adam lebih mulia, Nabi Adam orangnya beriman. Beda sama iblis. Makanya lafaz di Al-Quran itu wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Iblis salah, gak ngaku, gak menyesal, gak langsung tobat. Sedangkan Nabi Adam, ini salah, banyak yang salah paham ya. Faqad aso Adamu rabbah. Aso itu bukan Nabi Adam bermaksiat, bukan. Maksiatnya maksud kepada Nabi Adam itu kalau ke kita itu bukan dosa, tapi untuk ke beliau. Makanya kalau kita ngaji kitab yang kecil, saya lupa namanya, itu tentang tasawuf sunniyah begitu, ada gitunya kitabnya. Nah, para wali Allah melakukan sunnah itu ka'annahu wajib, melakukan perkara makruh ka'annahul haram, melakukan perkara haram ka'annahu syirk. Itu tingkat yang sudah kita gak bisa nyampe kepada tingkatan seperti itu. Nah, Nabi Adam dijelaskan dalam surah Thaha ayat 115, walam najid lahu azma. Nabi Adam gak niat, gak ada niatan, tapi dapat hasutan dari iblis. Gak salah Nabi Adam, gak ada niatan. Walam najid lahu azma, gak ada niatan ingin melanggar perintah Allah.
Nah, berarti Nabi Adam konteksnya itu sebenarnya adalah orang yang pertama kali beriman lalu dikuatkan dengan ilmu. Sehingga dalam Al-Quran ada ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu syarat beriman dulu lalu berilmu. Allah mengawali kalimat ini dengan kata yarfa. Yarfa. Ingat, yarfa itu sifat fil af'al, bukan sifat bidzat. Allah punya dua sifat. Namanya yang pertama sifat bidzat, sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu wujud, qidam, baqa, dan ini gak boleh dibalik. Allah kalau sudah wujud maka gak boleh adam, gak boleh tiada. Allah kalau kekal maka mustahil Allah itu rusak atau tidak kan? Berbeda dengan sifat fil af'al, pekerjaan Allah. Kalau pekerjaan Allah itu bisa dibalik. Sehingga ketika ayat ini berbunyi begini, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Syarat pertama beriman dulu. Walladzina utul ilma, syarat kedua berilmu. Setiap ada kata yarfa dalam Al-Quran, hampir 90% masalah ilmu. Kita ganti kepada ayat lain misalnya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Ini adalah hujjah, dalil dari kami, kata Allah, yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim ketika berdebat panas dengan kaumnya. Lalu lafaz setelahnya berbunyi begini, wa narfa'u darajatin man nasya. Lalu kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Narfa'u. Karena lafadznya narfa'u, Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu, maka berlaku kebalikannya. Allah juga punya sifat al-khafid, yang maha merendahkan derajat. Allah al-mu'ti, maha memberi, tapi Allah juga berhak al-mani, menahan pemberi. Allah al-adlu, Allah maha adil, tapi Allah berhak gak adil sama kamu, terserah Allah. Itu sifat jais namanya. Nah, ini sifat pekerjaan Allah. Karena lafadznya pakai yarfa'illahu alladhina amanu minkum, maka kebalikan dari ayat ini, kebalikan maksud dari ayat ini, maka maksudnya adalah Allah akan merendahkan serendah-rendahnya kalian yang pertama gak beriman, yang kedua gak berilmu. Akhlak pun butuh ilmu. Adab, kita beradab kepada guru butuh ilmu. Jadi kalau ada orang bilang al-adab fauqal ilmi, itu lihat konteksnya dulu. Lihat konteksnya dulu. Misal ada guru minta diinjek ke muridnya. Injekin saya sakit pinggang. Yang muridnya, waduh, hukum injek guru kan haram. Maaf guru, gak adab kalau injek. Nah, ini kan sudah beda konteks kan? Adab pun butuh ilmu. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama itu dibagi. Ilmu itu ada yang mahmud, ada yang mazmum. Ada yang ilmu itu terpuji, ada yang dicela. Ada yang dicela. Kalau beriman saja nggak berilmu, tetap akan Allah rendahkan. Ada nggak contoh orang beriman tapi nggak berilmu? Ada. Contohnya siapa? Yang membunuh Sayyidina Ali, Ibnu Muljam. Dia hafal Quran. Dulu pernah ada cerita orang yang bernama Al-Hallaj. Beriman dia, tapi ilmunya nyeleweng, nggak ada, nggak sistematis, nggak dari ulama ilmunya. Sehingga hanya modal iman saja, nggak ada ilmunya, tetap Allah rendahkan. Atau dibalik, berilmu tinggi tapi gak beriman, tambah banyak contohnya. Ada orang dulu terkenal di barat namanya James Watson. Dia itu yang mengungkap rahasia genetik tentang DNA. James Watson itu ahli DNA yang membuka tentang rahasia genetik per orang itu. Lama-lama dia awalnya Kristen, akhirnya murtad jadi ateis, dan dia mengatakan bahwa semua agama itu pakai wahyu, dan wahyu ini tidak logik kata dia. Nah kan, terlalu pinter, akhirnya jadi geblek. Karena gak beriman.
Semua pakai teori kata dia, harus sesuai akalnya dia. Dia kira wahyu ilahi itu enggak logika. Padahal sebenarnya yang paling logik itu adalah wahyu ilahi. Cuma dia gak nyampe kepada ilmu tersebut. Sampai bilang Nabi Adam punya ibu, namanya Ummu Adam. Ada sekarang, dan pengikutnya ada yang kayak gitu. Ada. Makanya jangan sampai kita masuk terhadap hadis Rasulullah ini. Suatu saat sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah. Nah, kita kan umat Islam nih. Umat Islam itu dikeluarkan kan sebagai pengganti umat Bani Israel. Sehingga lafadznya di Al-Qur'an kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dulu Bani Israel itu diagung-agungkan karena tidak amar ma'ruf nahi munkar, kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu, sehingga dipecat oleh Allah. Nah, dipecat dari status sebagai umat terbaik. Mereka menjadi umat terbaik bukan karena Bani Israelnya, ada Nabi Musanya. Kita jadi umat terbaik karena Nabi Muhammadnya, jangan sok-sokan ya. Kalau kita sok-sokan, wah kita ini umat terbaik loh. Kalau orang yang terbaiknya kalian khianati, gagal jadi umat terbaik kita. Bani Israel punya status uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku telah mengutamakan kalian Bani Israel dari umat seluruh alam karena ada orang terbaik di tengah-tengah mereka. Siapa? Nabi Musa. Lah, Nabi Musa mereka khianati, ya hilang statusnya. Sama ketika kita kumpul dengan tukang jual minyak wangi, parfum, kita ikut harum. Bukan karena kita yang harum, karena ada yang jual parfum. Kalau yang jual parfum kita tendang, dia pindah ke tempat lain, dia dipanggil oleh Allah, kita gak harum lagi gitu. Nah, status itu lalu diganti kepada umat Islam, menjadi umat terbaik karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu seharusnya yang kita lakukan. Suatu saat sahabat Anas bertanya, "Ya Rasulullah, mata yutrakul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar?" Kapan amar ma'ruf nahi munkar dari umat ini akan ditinggalkan ya Allah, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pertama, atau Rasulullah ini ada 4 sebenarnya. Saya sebutkan 2 saja karena yang kedua ini sudah maklum. Yang dua ini terjadi di Indonesia. Dan insya Allah kita melihat di media sosial itu sudah banyak terjadi. Yang pertama kata Rasulullah, amar ma'ruf nahi munkar di umat ini akan ditinggalkan. 1, pakai idza. Rasulullah pakai idza. Idza itu maknanya tahakkukul wuqu, pasti terjadi. Beda sama in. Kalau in itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Rasulullah langsung pakai idza. Idza waqa'atil waqi'ah, pakai idza. Berarti pasti terjadi. Idza zaharat al-mudahanah fi khiyarikum, kata Rasulullah. Kalau orang-orang terbaik kalian sudah banyak pertimbangan kalau masalah agama, maka amar ma'ruf sudah akan ditinggalkan. Banyak pertimbangan itu maksudnya condongnya lebih ke dunia terus. Ngobrol masalah agama kalau kira-kira tidak ada nilai dunianya, dari omongan lagi begitu. Kalau orang-orang terbaik kalian sudah mudahana, saling mempertimbangkan, ngambil enteng-entengnya saja. Misal, bagaimana hukumnya Bitcoin? Ada kan yang bertanya seperti itu? Bagaimana hukumnya Bitcoin? Nah, agama ini kan mengajarkan sesuatu yang jelas, yang belum jelas harus kita tinggal. Itu masih dicari biasanya dalilnya, sekiranya dapat boleh. Ada celah satu yang membuat pendapat ini jadi boleh, ini yang diambil, bukan yang mayoritas yang diambil. Sekarang seperti itu. Hukum nikah video call bagaimana? Ada kok pendapat mazhab Hanafi sebagian yang sah, diambil yang itu, bukan yang mayoritas ini, gitu loh. Lah ketika sudah seperti itu keadaannya, maka amar ma'ruf nahi munkar akan ditinggalkan kata Rasulullah. Yang kedua, wa tahawwalal mulku fi sigharikum. Kekuasaan dipegang anak-anak muda yang belum berpengalaman, paham? Tidak usah dibayangkan siapa ya, saya tidak sedang menyindir ya. Ketika kekuasaan dipegang oleh
Orang-orang yang masih muda yang belum banyak pengalaman, itu amar ma'ruf nahi munkar akan ditinggalkan, akan merajalela. Mak mungkarnya yang akan merajalela nanti. Terjadi nggak di sini? Terjadi. Nah itu, ketika itu sudah terjadi, maka amar ma'ruf nahi munkar dari umat ini akan ditinggalkan. Nah, maka beriman dan berilmu saja sebenarnya berarti tidak cukup, tapi syarat setelahnya harus mengamalkan ilmunya. Harus mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya belum cukup, yaitu langkah selanjutnya apa? Ikhlas. Nah, ikhlas itu yang berat. Dan derajat yang paling tinggi kata Imam Syafi'i dari seorang hamba adalah derajat yang bernama at-tamkin. Pernah dengar derajat tamkin? Jadi suatu saat ada seseorang yang bernama Abdul Qahir bertanya kepada Imam Syafi'i, wa yaqbalu anhu li wara'ihi. Imam Syafi'i mau menjawab pertanyaan dia karena dia waro. Jadi saya kadang mikir begini, ternyata para ulama dulu itu kalau ada orang bertanya, lihat orangnya dulu. Sampai sekarang seperti itu. Kalau orangnya sudah gak waro, sudah gak zuhud, orangnya sudah jauh dari agama, kelihatannya kan jawabannya itu lebih simpel kan, gak detail. Ternyata seperti itu, akhlak seperti itu sudah sejak dulu. Imam Syafi'i, kalau ada orang yang bertanya itu orangnya gak waro, gak zuhud, sudah ancur-ancuran lah ya, Imam Syafi'i kurang berkenan tuh. Lebih mendahulukan yang waro dulu. Dan akhlak seperti itu ternyata sudah dari dulu. Wa yaqbalu anhu li wara'ihi. Imam Syafi'i mau menjawab pertanyaan dia karena dia waro. Apa pertanyaannya Syekh Abdul Qahir ini? Ayyuma afdal, kata beliau. Mana yang lebih utama wahai Imam Syafi'i? As-sabru, sabar, awil mihnah atau cobaan dari Allah, awil tamkin atau derajat tamkin. Maka Imam Syafi'i secara tegas mengatakan at-tamkin darajatul anbiya. Apa tamkin itu? Tamkin itu kalau bahasa sekarang itu sudah tahan banting. Dicoba apapun tetap istiqomah. Mau dia bangkrut, mau dia bagaimanapun tetap istiqomah. Itu derajat tamkin. Makanya di dalam Al-Qur'an ada ayat wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Makkanna, setelah Nabi Yusuf ditinggalkan keluarganya, dihianati saudaranya, dicebur ke dalam sumur, dihinakan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Lalu Allah angkat derajatnya, angkat. Semuanya Nabi seperti itu. Ketika sudah dijebloskan, diinjak seolah-olah paling hina, karena cobaan para nabi jauh lebih berat daripada kita. Setelah dijebloskan banget, lalu Allah makanna, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub ditinggalkan oleh saudaranya. Lalu di Al-Quran dikatakan wa atainahu ahlahu. Lalu kami kembalikan kepada Ayub keluarganya. Keluarganya sampai kembali lagi kepada Nabi Ayub setelah Allah mengangkat penyakitnya. Allah mengangkat apa yang ada di dalam diri Nabi Ayub. Itu derajat tamkin. Antum bangkrut usahanya tetap ngaji. Wah, itu keren itu. Itu kata Imam Syafi'i yang derajat paling tinggi itu. Jenengan banyak susah, banyak hutang misalnya, tapi masih istiqomah. Sholatnya masih tetap seperti itu. Wah, itu yang sulit. Itu yang sulit. Nah, nyampe kepada derajat seperti itu, ujiannya harus berat. Kalau diuji sedikit saja sudah pusing ya, sama lah kayak saya. Saya tuh udah bisa. Kadang kalau saya tuh dapat ujian tuh pusing. Kenapa saya pusing? Ya karena ujiannya itu adalah melawan saudara-saudara sendiri yang masih geblek gitu. Itu saya berat. Ini saudara saya, dia dengan lisannya bilang la ilaha illallah, dengan lisannya bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi geblek gitu. Ada itu orang NU, saya kan orang NU, tapi malu kalau ketemu NU yang kayak gini. Di depan orang kafir, dia membela seolah-olah kafir ini keren. Di depan orang Islam, seolah-olah Islam itu di bawahnya orang kafir. Dia tuh narasinya politikus ini, terkenal, orang Jawa Timur. Politikus. Andaikan saya lahir di Roma, saya jadi orang Katolik. Ya kita harus biasa-biasa saja. Jangan terlalu fanatik kepada Islam. Geblek kata-kata. Omongannya benar tapi salah gitu loh.
Sebenarnya iyalah andaikan namanya lau ya, lau kan imtinai ya, ada akan terjadi kan. Seakan-akan takdirnya. Ngatur takdir gitu ya. Ngatur takdir. Ya. Orang-orang iya aja gitu. Oh iya ya. Andai kan kita lahir di Romawi, ya kita jadi orang Kristen. Ngapain kita terlalu fanatik ke Islam? Yang bilang juga tuh. Giliran Islam seolah-olah direndahkan sama dia. Nantang debat, ayo saya tentang debat Abdul Somad, saya tentang debat Adi Hidayat, kata dia. Saya dalam hati gini, semoga nantang debat saya gitu. Semoga iyalah wafil, wah datang ya kan, orang Madura dia. Orang Madura, sama-sama Madura. Beb Ahmad tidak mungkin paham kalau kita debat. Pakai firasatnya bahasanya. Sama-sama orang Madura. Kalau orang Madura itu, kalau sudah debat itu pakai jualan sate kan. Nah, sehingga orang yang berilmu tapi imannya belum cukup bahaya. Orang yang beriman tapi ilmunya gak cukup juga bahaya. Itulah pentingnya ngaji, dan derajat yang paling tinggi ketika segala cobaan sudah Allah datangkan kepada kita tapi kita tetap istiqomah. Itulah yang namanya derajat tamkin, makanna. Kalau kata Imam Syafi'i, darajatul anbiya. Itu mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya. Sedikit saya ingin menambahkan sebelum